Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi hidayah, taufik serta keimanan kepada kita tentunya hingga dipertemukannya kita kembali di tempat ini di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar dalam rangka program Sakinah, sarapan dengan nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya, silahkan datang ke mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima_official di laman YouTube dan Facebook. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada seorang A, dia pemilik produk, kemudian dia tahu kalau seandainya dijual ke si B, produknya dioplos biar bisa murah dan banyak, dan si B menjualnya ke orang lain. Apa hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hukumnya di sini tentunya ada dua ya. Ia menjual barang oplosan itu dengan dioplosan dengan yang halal ya, yang mubah, yang dicampur maksudnya. Ini ada dua jenisnya. Yang pertama, dia melakukan oplosan dengan yang mubah, ya, dan dia jelaskan kepada pelanggannya kalau ini telah dicampur, iya, bukan lagi ia murni aslinya. Dia jelaskan, maka ini mubah, halal. Tapi kalau dia tidak jelaskan, bahkan dia sebut ini aslinya, tidak ada pengoplosan, kemudian dia jual, maka tentunya ini diharamkan. Karena ada unsur tipu menipu di dalamnya. Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minnah." Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk dari golongan kami. Ini hadits riwayat Imam Muslim rahimahullah. Iya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka bukan dari bagian dan golongan kami. Iya. Adapun bagi si A, si pemilik produk, jika dia tahu bahwa dia akan dijual iya oleh si B, iya, dan dia jual ke si B, dia tahu bahwa si B akan mengoplosnya, mencampurnya dengan bahan lain, iya, tanpa penjelasan kepada si pembeli agar lebih banyak dan lebih murah, iya. Maka di sini si A kalau tahu tidak boleh menjualnya kepada si B, kan ini masuk nanti dalam ta'awun alal ithmi wal udwan, masuk dalam tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan." Jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah alam. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan berikutnya, masih pertanyaan yang telah masuk. Bagaimana hukumnya implan alis?
dalam kurung menanam alis menggunakan rambut sendiri karena alis rontok akibat pengobatan kemoterapi. Implan alis ya, menanam. Menanam alis. Jadi alis palsu itu. Gitu maksudnya. Hukum implan alis, menanam alis menggunakan rambut sendiri. Oh, dari rambutnya Dikasih pindah ke alis. dipindah ke alis. Masya Allah ya. Iya, karena alis rontok, iya, pengobatan kemoterapi. Baik. Ini butuh dirinci ya, karena kita ada larangan. Iya, ada larangan masalahnya dalam merapikan alis. Itu adalah larangan. Iya. Di pembahasan awal kita harus tahu bahwa mayoritas ulama ini supaya kita tidak bermudahan. Kita dahulukan yang ini. Mayoritas ulama itu mengharamkan mencabut atau menipiskan alis untuk kecantikan. Jadi alis yang sudah tebal, sudah lebar itu dicabut, ditipiskan, ya, itu diharamkan. Itu dulu pembahasan awal yang harus kita tahu. Iya, saya ulangi, mayoritas ulama fikih itu mengharamkan untuk menipiskan, ya, atau mencabut alis dengan tujuan kecantikan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang dan bahkan melaknat orang yang mencabut atau menipiskan alis. Cuman ini ada kasus baru berarti, ada kasus dia tidak mencabut. Alisnya memang rontok karena udur ini, karena sakit. Ya. Gimana hukumnya dia mengembalikan alis yang hilang karena penyakit atau pengobatan? Ini tentunya berbeda dengan yang tadi. Karena asalnya dia beralis. Beralis kemudian hilang karena penyakit. Karena penyakit. Iya. Maka di sini ada unsur lain sini. Alis hilang karena kemoterapi atau penyakit. Penanaman disebutkan dalam pertanyaan menggunakan rambut milik sendiri. Bukan rambut orang lain. Kelihatan tujuannya dari penanya mengembalikan bentuk semula, yaitu menghilangkan cacat. Bukan untuk menambah kecantikan di luar kebiasaan, tapi menghilangkan cacat. Iya. Di sini kalau kita lihat alasannya tidak mengapa. Karena menghilangkan cacat boleh. Iya, dengan pertanyaan yang digambarkan dalam pertanyaan. Orang izalatu al-aib boleh. Menghilangkan cacat itu boleh. Itu tidak masuk dalam merubah ciptaan Allah. Ada orang lahir dengan hidung yang memang cacat. Bibir yang cacat. Yes, termasuk ini sekarang alis yang cacat. Boleh seorang itu hilangkan aibnya. Hilangkan cacatnya. Wallahualam dalam masalah ini hukumnya dibolehkan karena berbeda. Karena berbeda dengan jenis yang dilarang. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, setelah tasyahud akhir, apakah langsung membaca doa-doa sebelum salam? Atau apakah diperkenankan membaca seperti Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah dan seterusnya terlebih dahulu? Setelah tasyahud akhir artinya setelah bersolawat. Iya kan? Setelah bersolawat. Karena urutan tasyahud itu kan, urutan tasyahud akhir, tasyahud dulu membaca at-tahiyatu lillah, salawatu, at-thayyibatu, al-mubarakatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi, itu tasyahud. Kemudian setelah tasyahud, kemudian kita solawat. Iya.
setelah solawat, Nabi SAW katakan, "Thumma liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilai fayad'u." Kemudian kata Nabi, hendaklah dia memilih doa yang paling ia sukai, lalu dia berdoa dengannya. Boleh. Setelah kita baca tasyahud, baca solawat, silakan pilih doa yang kita suka. Kemudian kita berdoa dengannya. Dibolehkan. Termasuk doa yang disebutkan oleh penanya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah pada salat sunnah 4 rakaat kita disunnahkan di setiap rakaatnya membaca surah lain setelah Al-Fatihah? Apakah dikiaskan ke salat witir atau ke salat fardu? 4 rakaat. 4 rakaat dalam salat sunnah. Itu tentunya beda dengan salat wajib. Salat fardu. Iya, beda. Karena salat fardu sunnahnya itu membaca surat setelah Al-Fatihah adalah hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama. Adapun salat yang lain, salat sunnah, maka kita membaca surat setelah Al-Fatihah di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Seperti Nabi SAW. Ya, dalam setiap rakaat salat sunnah, beliau baca surat setelah surat Al-Fatihah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, bolehkah jenazah dimandikan 3 jam sebelum sebelum sholat? Bolehkah jenazah dimandikan 3 jam sebelum sholat? Sebelum sholat jenazah? Nah, Ustaz. Bebas, biar sepekan sebelumnya. Kalau memang nanti penguburannya diakhirkan ya, tapi mau segera dimandikan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mau 3 jam sebelumnya, 4 jam sebelumnya, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Iya. Dan boleh saja karena sebenarnya kita dianjurkan untuk segera melakukan penyelenggaraan jenazah. Kita dianjurkan itu. Iya, itu berlaku umum. Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Itu berlaku umum. Tidak harus itu, memandikan itu sebelum disolati. Tidak harus. Boleh sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan yang kami baca lewat online, terus kembali ke teman-teman. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya mencicil motor yang ada akad kalau terlambat membayar angsuran, walau hanya sehari, maka akan dikenai denda tambahan biaya? Tentunya syarat itu syarat yang tidak boleh ya. Ya, syarat denda karena keterlambatan pembayaran utang atau cicilan adalah syarat yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, karena termasuk tambahan atas utang. Tambahan atas utang akibat penundaan pembayaran. Dan ini merupakan bentuk riba jahiliyah yang diharamkan. Ini adalah bentuk riba jahiliyah yang diharamkan. Iya, dulu pada masa jahiliyah apabila jatuh tempo utang tiba, ya, maka pihak kreditur itu berkata kepada debiturnya, iya, bayar sekarang atau utangmu bertambah. Itu riba jahiliyah. Yaitu riba jahiliyah. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, ya ikhlas. Cek. Bismillah Ustaz, Afwan izin bertanya. Ada kasus viral mengguncang JF tadi malam. Ngeri. Tadi malam itu Ustaz, waktu azan maghrib, muazin ini si A, dia azan. Cuman sebelum terakhir, pada setelah lafaz Allahu Akbar, suaranya tercekat Ustaz. Jadi tidak bisa lanjut. Kemudian si A ini pergi dulu minum sebentar. Baru kemudian lanjut dengan suara tercekat lagi, menyelesaikan azannya. Kemudian setelah beberapa menit, pada waktunya iqamah ini,
Tapi ada lagi si B datang, pergi azan lagi dan menuntaskan sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kemudian ditanya bilang, kenapa begitu? Baru dia bilang nih, karena tadi tidak sempurna azannya, ada terputus. Padahal itu terputusnya gara-gara darurat, Ustaz. Gara-gara suara yang tercekat. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik, Masya Allah. Iya. Kalau masalah adanya 2 kali, enggak masalah itu. Iya, mau 3 kali juga enggak masalah. Karena kan yang pertama itu kalau enggak ada adzan dalam kota itu. Yang pertama kan fardu kifayah. Yang kedua adalah sunnah. Iya. Kalau kita memperlakukan hanya 1 kali adzan, berarti masjid sebelah itu salah kalau JF sudah adzan. Kan 1 Makassar ini kalau sudah ada adzan di Masjid Jami, 1 Makassar ini sunnah. Hukumnya adzan. Jadi kalau terulang seperti itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dibesar-besarkan. Iya. Tidak masalah. Kalau ada orang tidak tahu di adzan lagi ternyata, tidak ada masalah. Cuman mengulang adzan gara-gara itu tadi itu salah. Iya. Karena adzan itu kan i'lan bidukhulil waqt. Pengumuman akan masuknya waktu. Kalau sudah tercapai itu, bahkan walaupun dia tidak adzan, tidak ada masalah. Cuman dia meninggalkan sunnah kan begitu. Sunnahnya adzan. Seharusnya tidak perlu dia pergi adzan lagi. Karena kan sudah terpenuhi. Dengan dia adzan pertama tadi. Dia tidak selesaikan pun karena tidak ada darurat. Kalau ada darurat, tidak ada masalah dia tidak selesaikan. Ini bukan sholat yang harus diganti. Iya. Nah ini sunnah. Sunnah di adzan. Sunnah di adzan. Kalaupun nanti tidak adzan tiba-tiba. Nah lambat. Datang imam mau komat. Karena kita di Makassar ini sunnah bagi setiap masjid itu adzan. Bukan lagi kewajiban. Karena hukum adzan sekali lagi fardu kifayah. Bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Adzan itu fardu kifayah. Kalau sudah ada 1 orang melakukannya di 1 kota, hukum bagi masjid yang lain adalah apa? Sunnah. Kalau mereka terlambat adzan, benda adzan. Langsung nanti datang imam, komat. Maka sebenarnya tidak perlu dia masuk. Ulang lagi adzan. Iya. Sekarang masalahnya kenapa? Apakah adzan itu harus mualah? Mualah itu 1 lafaz ikut dengan lafaz yang lain. Kalau tertib harus. Tahu tertib toh? Tertib itu mengikuti lafaz yang diajarkan. Iya. Takbir dulu. Baru syahadat. Itu namanya tertib. Apakah harus mualah? Ya itu yang diperlukan. Mungkin si itu mengharuskan mualah mungkin. Mewajibkan mualah. Tapi perlu ditanya. Apakah betul dia mengharuskan mualah? Iya. Tidak harus mualah. Tidak harus dia apa? Mualah. Karena yang diinginkan adalah mengumumkan masuknya waktu. Mengumumkan masuknya waktu. Ini namanya perlunya kita belajar. Iya. Seharusnya orang kalau tidak tahu itu diam. Itu dalam pembahasan fikih. Kalau kita tahu kita lakukan. Kalau tidak tahu diam. Jangan dilakukan. Tapi siapa tahu dia tahu. Dah? Siapa tahu dia pernah dapat ilmunya. Bahwa kalau ada orang berhenti dari adzan harus dia pergi ganti. Tidak. Adzan itu kan sudah terpenuhi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah terpenuhi. Setelah itu mati suaranya. Tidak ada masalah. Orang sudah tahu bahwa masuk waktu. Masuk waktu. Wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Ilham. Bismillah. Afwan Ustaz,
Pertama Ustaz, apa hukumnya akikah Ustaz? Menyembelih untuk akikah. Hukumnya sunnah pada hari ketujuh. Tidak wajib. Berdasarkan pendapat jumhur ulama fikih. Sebagian ulama ada yang mengatakan akikah itu wajib. Berdalil dengan hadis kullu gulamin murtahanun bi akikoti. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya harus ditebus. Harus ditebus. Kalau enggak, dia masih tergadaikan. Iya, dia masih tergadaikan. Hanya saja hadis ini adalah ada sambungannya. Iya. Ada lafaz man wulida lahu walad fa habba ay yansak. Iya. Siapa yang kelahiran seorang anak dan dia senang untuk mengakikahkannya. Diikat dengan kata ahabba, cinta, suka. Itu tidak dikatakan wajib kalau dibilang cinta. Itu dalam bab fadilah. Bab keutamaan dan itu yang kuatnya. Adapun tadi sampai dikatakan ditergadaikan, itu menunjukkan sunnah muakkadah paling tingginya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Wallahualam. Hukum akikah sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Wallahualam. Berarti Ustaz bisa diganti harinya saat dia mampu misalnya. Itu beda lagi. Itu beda. Beda judul. Iya. Sunnahnya akikah itu adalah hari ketujuh. Nabi bilang yudbah anhu yauma sabihi. Dipotong untungnya hari ketujuh. Dipotong. Acara enggak ya, terserah ya. Mau acara langsung hari ketujuh atau acara nanti. Kan bisa kita simpan itu daging. Bisa kita simpan itu dagingnya. Kalau misalnya belum bisa acara ini. Karena ibunya masih repot apa kan begitu. Pokoknya dipotong itu hari ketujuh. Masalah acaranya boleh hari ke-8, 9, 10 beracara. Tapi kita potong padanya hari ke-7. Nabi bilang begitu. Yudbah anhu yauma sabihi. Dipotong untungnya hari ke-7. Mayoritas berpendapat hanya hari ke-7. Karena Nabi sebutkan harinya. Orang yang mengatakan boleh hari ke-14, 21, tidak ada dalil sharih di situ. Yang ada dalil sharih adalah hari ke-7. Nabi langsung sebut. Dan ketika Nabi kelahiran cucu beliau Al-Hasan, beliau akikahkan hari ke-7. Lahir juga Al-Husain, beliau akikahkan hari ke-7. Wallahualam. Jazakallah khairan Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, betul. Bolehkah menerima hadiah Ustaz dari orang yang meminjam dari kita? Dia meminjam dengan nilai misal 10.000, tapi dia kembalikan 15 dengan maksud 5.000 tambahannya itu hadiah Ustaz. Ada akad di awal? Tidak ada Ustaz. Kode? Tidak ada Ustaz. Tidak ada jadi bilang, oh iya aku kasih pinjam kau 10.000. Tapi maklumi mami nanti. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Tapi tidak ada main mata. Tidak ada. Langsung saja. Pokoknya antum kasih pinjam 10.000. Maunya untuk kembali 10.000. Nah, Tapi ternyata saat dia kembalikan berlebih. lebih. Boleh, halal. Halal. Nabi pernah meminjam onta kecil. Tapi saat mau beliau gantikan tidak dapat onta kecil. Maka beliau berikan onta yang besar. Lebih besar daripada yang beliau pinjam. Dan beliau katakan yang terbaik adalah yang bagus dalam membayar utang. Yang lebih. Dah? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masih ada satu orang lagi? Aufa? Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Apakah ada ulama yang mensunahkan kunut subuh? Adalah. Masa tidak ada? Iya. Itu kan masalah kunut subuh, masalah khilaf. Ketika dibilang khilaf, khilafnya ijtihadiyah, pasti ada. Kan tidak mungkin khilaf kalau tidak ada. Tidak mungkin khilaf kalau tidak ada. Ada ulama yang berpendapat kunut subuh seperti orang Syafi'iyah.
Iya. Berdalil dengan hadits Anas. Bahwa Nabi SAW kunut di subuh hatta faraqad dunya. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Yaitu tidak pernah tidak kunut. Hadits riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Hadits riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Iya. Itu mereka pakai. Itu mereka pakai. Tapi di sana juga ada ulama berpendapat tidak ada kunut subuh. Karena berdalil dengan hadits dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW pernah kunut sebulan. Kemudian beliau tinggalkan. Iya. Dari sini bertentangan itu hadis tadi. Sama sahabatnya Anas bin Malik. Satu orang yang menukilnya. Satu Nabi terus kunut sampai meninggal. Satu Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan itu kemudian beliau tinggalkan. Yaitu kunut nazilah. Ya, bertentangan. Kalau kita tidak menilai haditsnya sebenarnya dhaif atau sahih. Ini bertentangan antara hadits sahih di dalam sahih dan di luar sahih. Di luar sahih. Iya, maka dalam bab tarjih kita kedepankan hadits riwayat Imam Muslim daripada riwayat Imam Ahmad. Karena bertentangan antara riwayat yang lebih kuat dengan yang tidak kuat. Itu sebenarnya. Tapi setelah diperiksa sanadnya dalam riwayat Imam Ahmad, itu ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Imam Ahmad sendiri berkata laisa bil qawi, tidak kuat. Tidak kuat. Iya, sehingga iya, masalah kunut di subuh dalilnya tidak kuat. Dalilnya tidak kuat. Yang lebih kuat adalah tidak kunut. Wallahualam. Satu lagi Ustadz. Bagaimana seseorang ketika dia junub terus menggantinya dengan wudhu karena terburu-buru ingin melaksanakan sholat. Batal sholatnya kalau dia sengaja, bahkan ada mengatakan kafir. Kenapa kafir? In kuntum junuban fattaharu. Quran. Dia tidak menjalankan Quran. Iya. Kafir, mengingkari Quran. Kalau dia tahu itu. Kalau kalian junub, mandi. Perintah Quran. Kalau dia sengaja begitu, keluar Islam. Sampai keras. Iya. Karena Quran ini dia tidak jalankan. Tidak dia jalankan. Mandi saja dulu. Wajib. Apakah mandi sempurna atau mandi cukup? Masalah terlambat. Kenapa kita terlambat? Apakah ada udzur sebelumnya atau tidak? Itu kan urusan dengan Allah. Yang jelas tidak boleh orang pergi sholat dalam keadaan hadat besar tanpa mandi. Tanpa mandi. Karena hadits sangat banyak. Innamal ma' minal ma'. Adanya air mandi, wajib ada air mandi. Wajib ada air mandi. Jika ada air mandi. Wajib, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Tidak boleh seperti itu. Sholatnya tidak sah. Wajib dia ulang. Wajib dia ulang. Tapi juga di samping itu, dia wajib bertobat. Karena dia berdosa. Dengan dosa besar. Dia sholat. Iya. Tanpa toharoh. Dari hadas besar. Dari hadas besar. Hadas kecil saja tidak boleh. Apalagi hadas besar. Wallahualam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita membaca doa kesembuhan atau mendoakan kesembuhan di dalam sholat di setiap sujud? Apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah dan doanya bukan dari Al-Quran? Boleh, yang penting bahasa Arab. Boleh, yang penting bahasa Arab. Karena umum haditsnya kan, aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsiru ad-du'a. Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya
adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyak doa. Di sini masuk di doa yang ditanyakan tadi. Perbanyak doa. Doa kesembuhan, doa minta rezeki, doa minta ilmu, doa minta kasih sayang Allah, doa minta pengampunan. Iya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Iya. Doa minta pengampunan dari dosa. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah termasuk berbangga yang terlarang jika memberikan info ke orang tua pencapaian anak atau cucunya terhadap sesuatu prestasi, agama atau dunia? Iya. Ya pada dasarnya tidak. Pada asalnya hal tersebut tidak termasuk berbangga yang tercela. Selama niatnya baik dan tidak disertai oleh kesombongan, tidak disertai oleh ujub, berbangga diri, dan tidak disertai oleh merendahkan orang lain. Tidak ada cuman mensyukuri nikmat. Dia ceritakan bahwa saya telah dapat ini. Itu masuk dalam mensyukuri nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, ceritakan. Kasih tahu orang pencapaianmu. Iya. Itu masuk syukur nikmat. Yang tercela itu kalau kita al-fakhr wal khuyala, kita berbangga diri dan sombong, akhirnya merendahkan yang tidak mencapainya. Itu yang tercela. Itu yang tercela. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah termasuk lipatan yang dilarang adalah baju atau celana yang dilipat dan dijahit karena kepanjangan dengan alasan dijahit agar bisa dipanjangkan nanti untuk anak yang dalam pertumbuhan? Kalau dijahit tidak termasuk, barakallahu fiik. Kan beda tuh lipat sama jahit. Ya enggak? Kan beda. Kan kalau ada orang sudah menjahit, kan kita tidak bilang, kau lipat itu ya? Enggak tuh. Pasti kita bilang, enggak, saya jahit. Beda jahit, beda lipat. Jadi kalau dijahit, enggak masuk. Ya itu tidak termasuk lipatan yang dilarang dalam sholat. Tidak termasuk lipatan yang dilarang dalam sholat. Ya, yang dimaksud lipatan itu adalah melipatnya, bahasa kita sudah pahami. Iya, bahasa kita sudah pahami. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apa hukum menghadiri acara khinatan? Khinatan. Baca baik-baik ya. Khitanan. Bapak capek. Pesan Dah, kopi dulu. Dah, Ustaz. Aman. Hukum menghadiri acara khitanan. Acara khitanan nih. Sapri? Jadi khitanan Bapak acara. Khitan itu ya. Yang potong kulit. Iya. Acara khitanan. Ada baca-bacanya. Kita ini terlalu banyak. Biar khitan juga acara ya. Khitan itu sunnah. Anjuran. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Tapi tidak perlu diacarakan. Tidak perlu diacarakan. Iya. Tidak ada tuntunannya khitan beracara. Wallahualam. Kita tidak hadiri. Iya. Lebih selamat. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Mau bertanya Ustaz. Orang tua umur 78 sakit stroke ringan di lidah dan sudah lupa sebagian bacaan sholat. Apakah masih dikenai kewajiban sholat Ustaz? Selama dia berakal wajib. Dia sholat semampunya. Iya, selama ada akal. Dia masih paham apa yang dia lakukan. Apa yang dikatakan kepadanya. Iya, belum pikun. Wajib. Tapi kalau dia sudah pikun, sudah kembali lagi seperti anak kecil. Ditanya dia sudah tidak paham. Dia tidak paham apa yang dia lakukan. Itu sudah pikun namanya. Kalau sudah pikun berarti terangkat kewajiban. Terangkat kewajiban. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita sedang umroh?
Kan sunnahnya sholat di jamak qasar. Untuk pelaksanaannya, misalnya sholat duhur. Apa bisa kita sholat lengkap ikut imam di Masjidil Haram 4 rakaat? Lalu setelah itu selesai, kita langsung melaksanakan 2 rakaat sholat asar. Atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Bisa. Bisa. Kan kalau kita lagi safar, enggak apa-apa kita ikut mukim. Enggak ada masalah itu. Cuman kalau ikut mukim, ya tentunya kita sholat seperti mukim. 4 rakaat. 4 rakaat. Setelah itu kalau kita mau jamak qasar sholat setelahnya, boleh. Misalnya kita ikut mukim duhur. Setelah duhur setelah salam, kita berdiri untuk melakukan sholat asar. Boleh. Boleh semuanya. Di atas pendapat bahwa jamak qasar bagi musafir itu sunnah, bukan wajib. Kan ada juga ulama berpendapat jamak qasar itu wajib bagi musafir. Dan yang benarnya dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah, tidak sampai ke wajib. Sehingga kalau kita ikut mukim, tidak masalah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ini dari pertanyaan kertas. Izin bertanya Ustaz. Ada seorang akhwat yang ingin umroh. Tapi suaminya suruh barasanji sebelum berangkat. Dan akhwat tersebut paham bahwa barasanji itu bid'ah. Namun dia takut menolak, akan bermasalah lagi sama suaminya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan akhwat tersebut Ustaz? Patuhi suaminya atau tidak Ustaz? Kalau bisa dia sampaikan dengan baik pada suaminya. Dia sampaikan dengan baik. Iya. Dan di waktu yang baik. Jangan waktu marah-marah. Jangan. Sampaikan di waktu terbaik. Di waktu suami itu akan mendengarkannya. Kan dia tahu itu. Ada suami akan mendengarkan istrinya saat makan. Makan nasi. Kan begitu. Ada suami juga akan mendengarkan istrinya. Akan mendengarkan istrinya saat makan hidangan khusus. Anak muda mohon maaf ya. Iya. Iya saat diranjang. Sebelum diranjang tidak ada maunya. Enggak dia dengar apa yang dikasih tahu. Tapi saat dia ada maunya, apapun dikasih tahu. Biar suruh transfer uang tak dulu pale. Ay transfer. Karena ini masalah khusus. Jadi dia harus cari waktu, cari tempat. Gimana? Untuk menyampaikan itu kepada suaminya. Dan sampaikan alasan. Kalau suaminya itu anti dibilang bid'ah, enggak usah bilang itu. Bilang saja lebih baik itu uang untuk acara itu. Amplop orang yang membacanya. Lebih kita kasih ke untuk oleh-oleh nanti di Makkah, di Madinah. Kasih alasan dulu yang masuk akal. Kasih alasan dulu yang masuk akal. Kalau toh semua itu sudah dilakukan, tapi suaminya tetap mau, ya sudah, suruh saja suami tak lakukan dengan hati yang mengingkari. Daripada tidak jadi umroh. Dorongnya lebih besar daripada itu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ini masih di kertas. Apa hukumnya wanita tetap sholat Jumat walaupun sholat sendiri di rumah? Apakah sholatnya sah? Gimana caranya? Sholat Jumat baru sendiri di rumah. Sholat Jumat itu syaratnya masjid. Sholat Jumat itu syaratnya masjid. Tidak bisa tidak. Kalau di rumah dia tidak Jumat. Kalau dia ke masjid, ikut dengan jamaah di masjid. Misalnya sini kita ini, alhamdulillah, di Jannatul Firdaus ini. Iya, kan beda masjid laki-laki dan perempuan. Perempuan di atas, laki-laki di bawah. Dan laki-laki tidak pernah naik di atas. Sehingga perempuan kalau datang Jumat di Jannatul Firdaus boleh. Boleh dia datang Jumat. Mendengarkan khotib berkhutbah Jumat. Ikut sholat Jumat. Boleh. Dan gugur duhurnya. Tapi kalau kita bilang di rumah. Tidak. Jumat itu di masjid. Iya. Di masjid. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Ada? Abu yang jubah putih dulu. Baru Bang Gunawan.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara bertayamum bagi orang yang sakit? Apakah boleh, apakah harus dengan debu, ataukah boleh digantikan dengan tepung atau selainnya Ustadz? Tepung Pak ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Mantap, mantap. Saya kira tadi itu apakah harus debu atau boleh yang tidak ada debunya? Ternyata apakah harus debu atau boleh diganti dengan tepung? Beda sedikit Pak, debu tepung. Kalau tepung Pak, tidak ada yang berpendapat boleh tepung. Dari pembahasan fikih. Tidak ada. Tidak ada pendapat yang boleh bertayamum dengan tepung. Tidak ada. Iya. Khilafnya itu apa? Apakah harus di permukaan yang ada debunya atau tidak? Itu saja. Karena mereka berselisih pendapat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang suci. Apa itu makna sa'id? Ada di antara para ulama mengatakan turab. As-sa'id adalah tanah yang suci. Sehingga harus ada tanahnya. Iya, harus ada tanahnya. Dan harus menempel debunya di tangan, begitu. Iya, itu pendapat. Ada juga yang berpendapat as-sa'id at-thayyib, permukaan yang suci, bukan turab. Dia adalah kullu ma tasa'at 'alal ard. Setiap yang berada di atas muka bumi, di permukaan. Jadi bisa tembok. Pokoknya yang penting ada di permukaan bumi. Iya, bisa ini tiang. Itu pendapat. Itu khilafnya Pak. Bukan tepung. Bukan tepung. Iya, itu khilafnya. Dan pendapat yang kuat adalah yang kedua. Boleh kita bertayamum dengan semua yang berada di atas permukaan bumi. Karena lafaz Quran tidak menggunakan tanah. Iya, tanah otomatis. Kita bertayamum dengan tanah itu yang di atas permukaan bumi kan begitu. Tapi apakah harus tanah? Tidak. Boleh semua yang berada di permukaan. Tembok, tiang, boleh kita bertayamum dengannya. Wallahualam Mbak. Pertanyaan yang kedua Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang memanggil makan pada saat kita mau keluar rumah? Dia bilang makan ki dulu baru keluar, atau pegang-pegang dulu makanan baru keluar ki, yang sampai kena ki bahaya di luar. Nah, lanjutannya itu. Iya. Ia menyandarkan bahaya kepada makan. Itu tatoyur Pak. Itu tatoyur namanya. Khurafat. Pamali itu dia bilang Pak. Pamaliki. Iya. Iya tak? Iya. Syirik. Kata Nabi at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Syiriknya bisa kecil, bisa besar. Kalau dia meyakini dia bahaya karena tidak cicip itu makanan, itu sebab. Yang membuatnya bahaya takdir dari Allah. Tapi sebabnya dia tidak makan. Syirik kecil. Tapi kalau dia bilang, ku bilang memang, makan dulu, sentuh memang. Celaka mau kok gara-gara tidak makan. Bukan lagi dari Allah. Syirik besar. Syirik besar. Jelas itu diharamkan. Tidak dibolehkan. Seorang itu bisa bahaya atau tidak. Bukan dengan tidak makan atau makan. Iya. Semua takdir dari Allah. Wallahualam. Nah Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, silakan Bang Gunawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fikum. Tapi Ustaz, izin bertanya Ustaz. Terkait hukum kafar sumpah Ustaz.
apakah membayar sumpah itu Ustaz? Kita memberi makan orang, Bayar kafaroh, membayar sumpah. membayar kafar sumpah Ustaz. Ah, Apakah kita memberi makan orang miskin itu boleh berpisah-pisah harinya Ustaz? Berbeda-beda harinya Ustaz. Dengan orang, ya itu Ustaz. baik. Kalau orangnya berbeda, ya boleh satu kali. Kalau orang yang sama enggak boleh tuh. Masa langsung 10 bungkus dikasih. Iya kan? Iya, orang yang berbeda ini langsung sekali. Kalau orangnya sama, boleh dipisah. Kan disebutkan kan kafaronya adalah 10 orang makan 10 orang miskin. Makan 10 orang miskin. Iya kan? Jadi kalau dia pisah, ya hari ini, besok, lusa sampai 10 hari, boleh. Yang penting jatahnya itu 10 jatah. Iya, 10 kali makan orang miskin. Wallahualam. Ustaz. Kemudian Ustaz, yang kedua Ustaz. Jika seorang muslim dahulu dia tidak mengetahui bahwasanya hukum puasa Ramadan itu wajib Ustaz. Lalu kemudian di lain waktu dia mengetahui bahwasanya hukumnya wajib. Apakah wajib baginya Ustaz untuk mengqadha puasanya yang telah berlalu Ustaz? Dia bertobat saja. Ia tidak wajib mengqadha. Karena kalau begitu orang tidak mau tobat nanti. Bahaya kalau saya tobat, harus ganti semua dulu. Kan begitu. Tidak cukup dia bertobat saja atas kelalaian yang telah lewat. Dan dia perbaiki di masa yang akan datang. Wallahualam. Satu lagi Ustaz. Ya, lanjut. Ini Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Kami ketika menggosok gigi Ustaz, odol kami tertukar sama ikhwan yang lain. Nah punya kami itu masih baru Ustaz. Dan punya dia sudah lama dan sudah berkurang, tinggal sedikit Ustaz. Lalu kemudian odol itu kami tidak ambil. Dengan khawatir, berhati-hati Ustaz. Jadi apa hukumnya Ustaz? Jika seandainya kami mengambil odol ini, tapi kami tahu ini bukan odol kami Ustaz. Demikian Ustaz. Iya, kalau ditahu itu bukan punya, jangan diambil. Ambil yang punyamu tadi. Masalah tadi yang dipakai kan ditahu juga ukurannya. Masukkan kembali di situ. Maksudnya dari odol tak. Kalau tidak, cari itu siapa punya. Siapa punya. Cari siapa yang punya ini. Baru ganti dengan odol tak. Senilai dengan yang kita ambil tadi. Kan kita tahu juga ukuran itu berapa meter tadi kita pakai. Kan begitu. Jadi kita cari tahu orangnya itu. Sekarang. Nah, cari tahu. Minta maaf, minta penghalalan. Kalau dia tidak halalkan, dan ada. Saya tidak mau. Senilai sekali itu 1 meter. Ganti pakai itu. Kasih di sikat giginya. Dah? Iya. Kalau dia tidak mau juga, ya mau dia apa saudara? Banyak mami minta ampun kepada Allah. Dan banyak beramal. Iya, kan begitu saudara? Wallahualam. Ustaz, jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Kami membacakan kembali pertanyaan yang masuk. Bismillah Ustaz. Setelah salam salat wajib, apakah membaca takbir 3 kali atau istighfar 3 kali? Itu diperselisihkan ya. Iya. Karena kalau kita melihat riwayat-riwayat hadits, iya. Misalnya ada hadits Thauban misal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idan sorofa min salatihi istaghfaru thalathan. Laqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis. Adalah Rasulullah SAW apabila selesai dari solatnya, beliau beristighfar 3 kali. Kemudian beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iya. Setelah itu beliau lanjutkan dengan zikir-zikir yang ma'thur, yang memang dinukil dari Nabi SAW. Seperti Nabi baca la ilaha illallah wahdah
La syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca Allahumma la mani alima atoita wa la mu'ti alima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu enggak harus berurut ya. Baca ayat kursi, boleh di akhir ayat kursi, di awal-awal ayat kursi. Takbir 33 kali. Tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Kemudian menggenapkan 100 la ilaha illallah lagi. Boleh juga tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, genap 100. Iya. Itu dipakai berdalil oleh para ulama bahwa bukan takbir. Tapi ada juga mengatakan takbir. Takbir. Hadits Ibnu Abbas, Bukhari Muslim. Katanya mereka tahu selesainya sholat Nabi SAW dengan suara takbir. Itu kan yang dipakai bahwa habis salam itu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jahar. Jahar. Itu dalilnya juga. Ada ihtimal. Tapi ulama di hal ini mayoritas mengarahkan itu yang didengar adalah Allahu Akbar tadi yang 33 kali. Bukan Allahu Akbar secara khusus. Itu untuk kompromikan dalil. Dikompromikan antara hadits Tsauban dengan hadits Ibnu Abbas ini. Takbir itu bukan pas setelah salam. Setelah salam itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah salam. Adapun takbir itu ya takbir itu yang 33 kali. Cuma Nabi jaharkan sehingga didengar. Itu komprominya. Karena haditsnya sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Tapi siapa yang memahami ini perkara ijtihadiyah, bukan perkara khilafiyah. Ijtihadiyah. Masalah ijtihad di mana tempatnya itu? Ada yang mengatakan tempatnya setelah salam. Ada yang mengatakan tidak. Itu yang diinginkan adalah Allahu Akbar itu yang 33 kali. Dan kompromi mayoritas lebih bagus. Komprominya mayoritas lebih bagus karena beramal dengan dua dalil. Kalau antum pilih langsung Allahu Akbar, berarti antum gugurkan hadits Tsauban. Gugurkan hadits Tsauban. Tapi kalau antum amalkan bahwa takbir itu yang ada di takbir 33 kali, atau 25 kali, atau 10 kali, kan boleh banyak macam itu. Itu namanya beramal dengan dua dalil. Dan itu lebih bagus daripada kita beramal dengan satu dalil. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustadz mau tanya penjelasan membaca Rabbighfirli wali walidayya di akhir Al-Fatihah sebelum amin. Apakah sholatnya sah ketika imam membaca itu? Apa itu dia baca maksudnya begitu? Itu kan saat berdiri itu membaca Quran. Tidak berdoa. Tidak berdoa. Ini kesalahan, menyelisih sunnah. Nabi tidak menambah doa apapun setelah Al-Fatihah sebelum amin. Jangan ditambah. Al-Fatihah itu Sab'ul Mathani, 7 ayat. Kalau kita tambah lagi dengan itu samaan, 8. Dan kita menambah surah Al-Fatihah. Tidak boleh menambah. Iya, kalau sengaja batal sholatnya. Sengaja batal sholatnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, bolehkah Anda meminta doa-doa ruqyah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, khususnya untuk anak yang masih kecil di bawah 2 tahun, agar terhindar dari gangguan jin, syaitan, manusia, dan hewan buas? InsyaAllah. Iya. Agak rumit ini ya. Karena saya bukan orang ahli ruqyah ini. Bukan ahli baca-baca. Iya. Tapi banyaklah zikir di dalam hadits Nabi SAW. Ada di Bukhari. Doa memohon perlindungan untuk anak. Karena Nabi SAW pernah memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Cucunya. Dengan membaca Wa'iduka bi kalimatillahi tammat
min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. U'iduka bikalimatillahi tammat min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Boleh. Ini. Saya memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan hama. Hama itu binatang. Dari setiap setan dan binatang yang berbahaya. Kelejengking, ular, dan lain-lainnya. Dari binatang yang berbahaya. Wa min kulli ainin lamah. Dan dari setiap pandangan mata yang membawa keburukan. Ini boleh kita baca. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini untuk anak. Ini Nabi baca di Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain. Bagus kita baca, hafal. Apalagi ini riwayat Sahih Bukhari. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Saya memohon perlindungan untukmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan dari setiap hewan yang membahayakan dan dari setiap mata yang memandang dengan pandangan buruk, pandangan hasad. Boleh. Ya, boleh juga kita membacakan ya An-Nas, Al-Falaq. Boleh. Bahkan boleh kita membacakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah ruqyah. Boleh kita bacakan ayat kursi. Karena dengan ayat kursi setan lari. Setan lari. Boleh kita baca 3 kul. Yaitu tambah Al-Ikhlas. Boleh. Iya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, mau tanya apakah barang bekas seperti sepeda rusak, dos-dos bekas dan lain-lain yang disimpan di rumah diazab juga di akhirat? Ditanya, jangan bilang diadab. Iya, adab. Wah, mengerikan itu kita sudah berbicara hak Allah. Ditanya. Setiap kita membelanjakan sesuatu, kita akan ditanya dari mana uangnya dan di mana dibelanjakan. Ditanya, dihisab. Iya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah setelah sholat sunnah boleh bertakbir 3 kali dan istighfar 3 kali? Atau setelah sholat sunnah memang tidak ada zikir sama sekali? Dan adakah sholat sunnah setelah sholat Jumat? Tidak ada zikir setelah sholat sunnah. Barakallahu fiik. Tidak ada zikirnya. Zikir-zikir itu setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Kemudian apakah ada sholat sunnah setelah sholat Jumat? Ada. Ya, Nabi sholat sunnah setelah Jumat. Di rumahnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah jika kita sholat wajib sendiri harus dimulai dengan iqamah dulu? Bilang harus itu tidak, barakallahu fiik. Jangan bilang harus. Harus itu kan wajib. Iya. Sementara adzan dan iqamah itu sunnah. Iya. Sunnah kita iqamah walaupun sendiri di rumah.
Sunnah kita iqomah walaupun kita sendiri di rumah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kita lupa mandi wajib padahal kita sudah melakukan HB? Apakah langsung mandi baru mengganti sholat setelah mengingatnya? Pulang. Bagaimana hukumnya kita lupa mandi wajib padahal kita sudah melakukan HB? Apakah langsung mandi baru mengganti sholat setelah mengingatnya? Saya tidak mengerti ini sebenarnya. Karena awal sama akhir beda. Awal HB. HB itu kan hubungan badan ya. Iya, Ustaz. Kemudian yang diganti sholat. Gimana caranya? Berhubungan badan yang diganti sholat. Apa maksudnya itu? Kan yang ditanyakan berhubungan badan sebelum mandi wajib. Kemudian ujung pertanyaannya apakah? Coba ulang. Bagaimana hukumnya kita lupa mandi wajib padahal kita sudah melakukan HB? Apakah langsung mandi baru mengganti sholat setelah mengingatnya? Mulai bisa mengerti ini. Sekali lagi. Saya baca lengkapnya ini, Ustaz. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Bagaimana hukumnya kita lupa mandi wajib padahal kita sudah melakukan HB? Apakah langsung mandi baru mengganti sholat setelah mengingatnya? Yang dia maksud adalah sudah hubungan badan. Kemudian lupa mandi, langsung sholat. Tuh? Iya. Jadi dia sudah hubungan badan. Kemudian datang waktu sholat. Padahal belum mandi. Gitu toh? Ini dimaksud saudara-saudara? Kalau begitu modelnya adalah wajib dia mandi dan ulang sholat. Wajib dia mandi dan ulang sholatnya. Karena tidak sah sholat saat dia dalam keadaan junub. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Apakah minyak rambut termasuk penghalang wudhu pada kulit kepala? Enggak, kepala itu kan enggak harus basah. Dia diusap. Iya, bukan disiram. Yang menghalangi wudhu itu yang disiram. Ketika disiram airnya tidak tembus kulit, batal wudhunya. Pada anggota wudhu yang wajib dicuci. Adapun anggota wudhu yang wajib diusap, maka diusap. Bukan dibasahi. Wallahualam. Barakallahu fiik. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik, wa yassarakallah fi kulli umurik. Semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ana memohon maaf terhadap banyaknya pertanyaan, masih ada beberapa yang belum sempat kami baca. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.